kita masih diberi karunia kesehatan, sehingga ya masih hidup ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, karena teman-teman, saya banyak teman juga sakit, kemudian ada yang positif COVID dan sebagainya. Ini sepertinya masih belum mereda ya. Saya nggak tahu nih sampai kapan. Kita semua belum tahu ya. Akhir dari pandemi 19, COVID-19. Baik teman-teman, kita review dulu. Ya, review dulu dari pertemuan yang kemarin mungkin ada yang ditanyakan. Kemarin kan kita membahas mengenai mentor masterclass. Yang pertama tentang, kalau yang sesi pertama itu kan definisi-definisi tentang menti, mentor, master mentor. Kemudian keuntungan-keuntungannya apa. Sebenarnya di video-videonya YouTube Micro Mentor itu semua sudah ada juga disampaikan keuntungan dari menti itu apa. Kebanyakan teman-teman kan tanya, menti ini dapat apa? Ya menti kan dapat kalau secara langsung uang ya itu nggak mungkin ya, tidak akan mendapatkan itu, tetapi tentunya ilmu tentang kewirausahaan akan meningkat. Kemudian ya kita ini membangun fondasi dari UMKM. Kemudian dia punya visi dan misi, ya kemudian bisa dibimbing mentoring mengenai peningkatan omset, marketing, operasional dan sebagainya. Nah itu yang bisa kita berikan. Dan dia bisa mendapatkan itu. Paling tidak dia punya komunitas juga, komunitas Micro Mentor, karena dia tergabung di platformnya Micro Mentor. Nah itu keuntungannya. Kemudian yang paling penting itu bisa dijelaskan ke menti nanti ya, itu akan mendapatkan pengetahuan melek digital. Jadi tidak hanya sebagai pengguna atau user, tetapi kita juga bisa melindungi peralatan kita, aplikasi kita dari serangan-serangan siber itu yang paling sederhana. Kemudian cara membuat password yang bagus. Nah itu tentang pengetahuan digital secara sederhana. Nah itu yang hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan digital secara sederhana, yaitu tentang keamanan siber ya, keamanan siber. Assalamualaikum Pak Rohim. Sudah bangun ya? Baik, kita mulai. Saya share dulu materinya. Nanti kalau ada kesulitan, teman-teman silahkan langsung bertanya, karena di sini banyak istilah ya. Saya coba untuk lebih menyederhanakan ya, menyederhanakan. Sudah tampak ya keamanan siber. Ya. Hari ini kita akan belajar TOT, keamanan siber sesi 1. Nah, ini sigap UMKM. Jangan lupa singkatan sigap UMKM itu akselerasi digital bagi pendamping UMKM. Nah, itu sigap. Nah, program ini kan didukung oleh Kementerian Koperasi, kemudian oleh Micro Mentor dan Mastercard for Inclusive Growth. Jadi Mastercard ini punya program dunia itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi secara umum, inklusif itu umum. Ini nggak usah saya jelaskan. Bisa dilihat ya materinya. Kelihatan materinya? Boleh dijawab teman-teman? Kelihatan ya. kok. Oke, kelihatan. Ketentuan TOT keamanan siber ini hampir sama dengan ketentuan ke waktu kita belajar mentor masterclass ya, hampir sama. Teman-teman ini harus sudah terdaftar di platform Micro Mentor. Nah, saya ingatkan lagi,
Bagi teman-teman yang belum mendaftar di ID Mikromentor, belum punya ID Mikromentor, segera mendaftar, kemudian memilihnya itu yang mentor. Nah, yang terbaru ini, teman-teman daftarnya harus di mikromentor.org/sigap UMKM, supaya langsung dapat otomatis label sigap. Nanti di situ ditulis mentor atau pendamping sigap UMKM. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Pertama kali itu syaratnya ya harus tergabung, karena kita kan main di platform digital. Bagaimana kita bisa diketahui bahwa kita memang ikut dalam program itu kalau tidak mendaftar di ID Mikromentor. Itu syaratnya, supaya nanti di pusat juga memantau, oh ini pendamping masterclass, master mentornya siapa? Pak Lukman. Nah, itu yang mengawasi itu by data yang ada di platform Mikromentor. Makanya teman-teman wajib sudah terdaftar di Mikromentor. Nanti mentinya juga gitu. Iya, Ketua. Didampingi untuk mendaftar sebagai wirausaha ya, atau entrepreneur, wirausaha, atau nanti jadi menti kita. Jangan didaftarkan sebagai mentor, nanti jadi pendamping dia. Nah, hati-hati Ya. nanti waktu mendaftarkan menti ya. Iya, Ketua. Wirausaha yang ada di bawah kita itu kan namanya menti. Nah, Iya. saya ulang terus ini supaya teman-teman paham. Nanti didaftarkan atas nama wirausaha. Jangan sebagai mentor. Siap, Ketua. Oke, nanti ya setelah TOT ini teman-teman sekarang pun boleh merekrut menti. Boleh, saya izinkan untuk mendaftar sebagai wirausaha di Mikromentor. Kemudian Anda ajak chatting. Nanti kan ketemu ID-nya kan. Teman-teman kan sudah caranya dapat ID kan sudah tahu ya. Peserta harus mengikuti seluruh sesi. Nah, ini saya lanjutkan lagi ketentuan TOT-nya. Pemateri akan memberikan paparan, presentasi, dan ada diskusi workshop. Peserta dapat mengajukan pertanyaan tidak harus di akhir sesi, tetapi di tengah-tengah sesi pun boleh. Kalau ada pertanyaan, loh itu istilahnya apa itu saya nggak ngerti. Itu silahkan langsung ditanya. Kemudian teman-teman siapkan alat tulis ya, pulpen dan kertas. Karena kita ini ada workshop untuk menulis, mendata peralatan kita. Ini karena materinya adalah keamanan siber. Disiapkan kertas dan pulpen. Nah, ini keamanan siber sesi 1 pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Februari 2021. Nah, ini sebagai introduction ya, pandemi COVID-19 ini mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital. Nah, nanti kita akan berubah nih, dunia sedang berubah. Seperti zaman dulu itu ada prasejarah, itu zaman dinosaurus. Kemudian punah kan, karena dunia berubah. Nah, beberapa hewan yang prasejarah itu sampai sekarang masih ada. Karena hewan tersebut bisa beradaptasi dengan kondisi dan keadaan lingkungan. Contohnya apa? Hewan yang prasejarah ada, zaman dulu, zaman kerajaan ada, zaman nabi-nabi ada, sampai sekarang masih ada. Hewan apa kira-kira? Itu bisa beradaptasi itu. Antara lain hewan yang masih ada itu namanya kucing ya. Kucing itu di prasejarah ada, zaman kerajaan-kerajaan zaman Yunani ada, zaman Mesir ada, zaman nabi-nabi ada, sampai sekarang masih ada ya. Nah, itu hebat itu. Berarti bisa beradaptasi dengan kondisi dan keadaan. Dia bisa beradaptasi, terutama dia beradaptasinya dengan manusia, hebat. Nah, kita juga begitu teman-teman. Kalau kita nggak beradaptasi dengan perubahan, wis pokoknya aku rumus hidupku ya begini, nggak bisa, nggak mau berubah. Nah, itu nanti
siap-siap akan punah seperti hewan prasejarah gitu ya. Itu analoginya. Kemudian nah, pengetahuan UMKM tentang digital itu masih minim ya. Baru sebesar 23,8%. Padahal 99% itu kan pengusaha itu bisnis itu dikuasai oleh UMKM. Dan 23%-nya itu nggak ngerti tentang menjalankan usaha. Apalagi dengan digital ya. Digital, pengetahuan digital itu baru mungkin sekitar 13% ya. Nah ini ada datanya. Sepanjang bulan Januari, nah karena semua kan kena pandemi nih, Januari hingga Agustus. Hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. Naiknya itu 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Karena apa? Pandemi itu kan orang di rumah, kemudian sudah mulai akses internet banyak. Makanya serangan siber itu kejahatan-kejahatan banyak sekali terjadi ketika pandemi. Orang anak-anak sekolah aja menggunakan daring ya, internet. Kemudian menggunakan Zoom, menggunakan WA, menggunakan Google Classroom. Nah, itu kan internet semua. Nah, itu rentan terhadap serangan siber. Kayak misalkan teman-teman punya HP yang digunakan juga oleh anaknya untuk sekolah, kegiatan daring ya, online. Itu juga rentan terhadap serangan. Nanti ada penjelasannya itu. Makanya ini nanti dijelaskan ke Menti juga. Hari ini kita akan belajar, ini ada pendahuluan, kemudian saya perkenalkan dengan toolkit. Toolkit ini peralatan ya, kotak peralatan. Kotak peralatan keamanan siber. Kemudian nanti masuk ke toolkit pertama, ketahui aset Anda. Kemudian baru masuk kotak kedua itu perbarui pertahanan Anda. Sudah dua materi itu aja untuk hari ini. 1 jam selesai. Nah, pendahuluan keamanan siber dan risiko siber. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan siber dan risiko siber? Nah, ini materinya ya. Saya jelaskan nanti lewat presentasi. Jenis penyerang. Siapa sih yang menyerang kita? Kemudian beberapa statistik terkait UMKM. Bagaimana cara mengurangi risiko siber? Yang pertama tentang keamanan siber, ini diperhatikan saja. Apa sih keamanan siber itu? Keamanan siber adalah keamanan informasi. Jadi informasi yang ada di mana? Yang terkait di gawai. Gawai itu adalah peralatan yang terhubung dengan internet. Gawai bisa handphone, ya smartphone, ya HP jadul pun kalau bisa terhubung internet, nah itu disebut dengan gawai juga. HP atau smartphone, laptop, ya kan terhubung internet. Kemudian smart TV yang pakai IndiHome, itu kan kita pakai smart TV, kemudian kita bisa terhubung internet, bisa nyetel YouTube juga di TV kan. Kemudian ada namanya IoT. IoT itu IoT ya, internet apa itu singkatannya itu. Pokoknya peralatan yang bisa langsung terhubung dengan internet. Itu IoT. Kemudian personal komputer atau komputer meja, PC, personal komputer. Nah, itu juga terhubung internet. Nah, itu disebut gawai. Dan jaringan di dalamnya. Jaringan di dalamnya itu termasuk aplikasi. Ya. Aplikasi itu kalau di smartphone, yang pasti kita kan selalu ada aplikasi WA, Facebook, nah, aplikasi-aplikasi itu. Kemudian ada misalkan scan barcode, aplikasi apa lagi yang di smartphone itu banyak tuh. Yang sering kita pakai, ya. Word, Excel, kalau di laptop ya, Microsoft
Windows, ya, pokoknya Microsoft Office, nah itu aplikasi. Termasuk operating sistemnya Windows-nya, nah itu aplikasi yang ada di dalam Gawai. Gawai itu peralatan tadi ya. Nah ini keamanan yang terhubung, yang ada hubungannya dengan informasi. Informasi itu bisa data ya, bisa foto-foto kita, bisa dokumen, itu informasi di dalam Gawai. Nah, yang ada hubungannya itu. Nah, itu teman-teman, keamanan siber itu hubungannya itu nanti. Itu bisa diambil sama orang gitu ya, untuk kejahatan. Risiko siber itu apa gitu ya? Risiko siber. Siapa yang paling terkena dampak risiko siber? Nah, apa itu risiko siber? Definisinya dulu. Risiko siber adalah risiko kerugian bisnis. Ya, bisnis nih, karena kita UMKM kan. Risiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Risiko ini dapat berupa kerugiannya ada 1, kerugian keuangan, 2, gangguan operasional, jadi terhambat pekerjaan kita. 3, masalah hukum dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, rusaknya reputasi usaha. Kalau kita punya website, kemudian masuklah hacker masuk ke website kita, kemudian merubah-rubah nama dan sebagainya, itu merusak reputasi. Atau dia nge-crack WA kita, ya, nomor WA kita itu diambil alih, di take over itu istilahnya, diambil alih. Nah, seolah-olah dia bertindak, misalkan WA-nya Bu Ati diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka nomor Bu Ati itu beralih WA-nya ke orang tersebut, dan bahkan Bu Ati nggak bisa masuk ke WA-nya. Itu sering terjadi ya teman-teman. Karena ada gampang sekali untuk mengambil alih nomor WA kita. Makanya saya ajarkan kemarin, saya share ya, 2 langkah verifikasi ya, atau 2 langkah autentikasi, 2 faktor autentikasi. Nanti ada juga materinya. 2 langkah autentifikasi. Autentifikasinya 2. Jadi dipasang password lagi. Itu sudah saya share materi 2 langkah autentifikasi dan verifikasi. Jadi selain kita pakai itu harus dipasang PIN itu kan. Sudah saya share di grup WA. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau dia bisa ngambil nomornya Bu Ati, akhirnya orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa minta uang, minta pulsa kepada teman-temannya Bu Ati. Nah, seperti itu ya. Itu kejahatan-kejahatan yang sering kita lihat. Atau bahkan kita pernah mengalami gitu ya. Nah, itu jangan sampai menti atau UMKM atau kita sendiri terkena serangan siber. Nah, apa itu keamanan dan risiko siber? Ini maksudnya sumbernya dari mana sih? Siapa sih yang bisa melakukan serangan siber? Ada 3 ya. Ada tiga penyerang utama ini. Pertama, orang awam atau pemula. Orang awam atau pemula ini orang yang nggak mengerti teknologi informasi, tidak mengerti IT, tapi dia bisa melakukan penipuan dan serangan. Caranya dia lihat di tutorial. Misalkan anak SMP, lihat tutorial di YouTube, cara phishing atau nyebarkan virus. Itu ada di internet, itu banyak ya, tutorial. Kemudian dia coba-coba. Nah, itu bisa jadi penyerang itu. Tutorial untuk melakukan penipuan atau serangan secara daring bisa didapat dengan mudah. Makanya anak SMP pun bisa. Tanpa dia punya basic seorang sarjana teknologi informasi, itu bisa melakukan serangan siber.
Kemudian orang asing. Nah, orang asing ini kebanyakan memang dia belajar tentang cybercrime ya, kejahatan cyber. Nah, walaupun ponsel Anda ini ada di kantong Anda, data Anda bisa dicuri dari jarak jauh. Nah, ini pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi, pakai malware, pakai WannaCry, itu bisa. Itu pakai sejenis virus ya. Dimasukkan. Makanya jangan asal ngeklik aja teman-teman. Karena ada SMS atau WA yang masuk tiba-tiba nggak dikenal nomornya, kemudian bisa diklik gitu kan. Silahkan klik sini, masuk diklik Anda langsung masuk ke aplikasi mereka. Nah, data Anda akan bisa diambil gitu. Jadi hati-hati. Jangan asal ngeklik. Kemudian orang yang Anda kenal. Orang yang Anda kenal itu bisa anak kita, istri, suami, yang tiba-tiba bisa akses ponsel Anda misalkan, kemudian password-nya tahu, terus tiba-tiba ada phishing masuk, terus dia ngeklik. Nah, ini orang yang kita kenal yang mengakibatkan kita terkena serangan gitu kan. Ya itu antara lain contoh-contoh. Nah, jenis penyerang tadi sudah saya jelaskan ada 3 tadi ya. Orang pemula, orang asing, dan orang yang kita kenal. Motifnya berbagai macam nih. Motif yang utama itu adalah motif keuangan. Sering mencari data-data kartu kredit biasanya. Makanya kalau kita foto dengan KTP, kemudian fotonya kartu kredit, secara fisik itu ada fotonya, itu segera dihapus saja. Disimpan di tempat lain, jangan di HP. Karena itu bisa menyebabkan Anda diambil datanya dan bisa digunakan untuk kejahatan keuangan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang bermotif keuangan itu mencari data kartu kredit, catatan kesehatan, untuk asuransi, informasi berbasis identitas lain, ya KTP dan sebagainya, SIM, yang dapat diuangkan dengan cepat, dimonetisasi itu diuangkan. Contoh, penipuan OTP lewat WA untuk menyedot saldo GoPay. Biasanya berbagai macam teknik lah itu. Cara untuk mendapatkan OTP. OTP itu nomor, misalkan 3 atau 6 digit, yang dikirimkan ke nomor WA Anda. Itu jangan sampai Anda share. OTP ya. One time password. OTP itu biasanya kalau dari Google itu kan kalau mau aktivasi itu kan dikirim OTP. Atau Facebook biasanya ngirim OTP itu jangan sampai Anda share ke orang lain. Itu nanti bisa diambil alih itu akunnya itu. Termasuk GoPay, Traveloka dan sebagainya. Kemudian motivasi yang lain adalah script kiddies ya. Motif-motif yang lain biasanya script kiddies bermodal tutorial. Nah, ini hanya just fun itu sebenarnya, tapi ganggu juga. Ada hacktivis. Jadi ngehack berdasarkan organisasi, aktivis. Misalkan organisasi kejahatan itu misalkan ya untuk nge-crack gitu kan. Kemudian hacker politis atau negara kebangsaan, biasanya hacker-hacker karena muatan politik gitu ya, menjatuhkan partai yang lain, menjatuhkan lawan. Nah, itu ada juga gitu ya. Atau bisa menjatuhkan negara lain, misalnya orang Eropa Timur itu nyerang negara-negara berkembang. Itu politik juga, itu hacker politik itu. Jadi serangan penjajahan itu bukan hanya lewat fisik ya, tapi lewat internet pun bisa menjajah ya. Bisa ngambil data, bisa merusak sistem dan lain sebagainya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini sering kali kita mendapatkan ini ya, teman-teman. WA ya, WA. Nah, coba lihat nih nomornya. Ini kan nomor pribadi ya. Nomor pribadi.
Selamat siang, Kakak. Nah, ini kan. Selamat siang, Kakak. Maaf ganggu. Kami dari kasir Indomaret. Bisa minta tolong sebentar. Tadi ada pelanggan kami beli voucher game, tapi kami salah input nomornya Kakak. Jadi SMS-nya terkirim ke nomor Kakak. Nah, ini OTP nih, 6 angka. SMS dari WA yang ada tulisan Thailandnya, karena ada kode 6 angka untuk voucher game. Bisa bantu Kakak kirim screenshot SMS-nya. Jangan mau ya. Ini bener nih, nggak peduli siapa suruh salah. Jadi nggak usah dikirim. OTP itu meskipun salah kirim kayak ini banyak, ini modus ini ya. Teman-teman nggak usah kasihan sama yang begini-begini, langsung nggak usah. OTP itu tidak boleh dibagikan kepada orang. Jangan-jangan OTP-nya itu bukan OTP game gitu ya. OTP untuk ngambil alih akun WA Anda itu. Itu dibohongi ya. Nah, ini banyak nih contoh-contoh. Ya, saya terjebak dalam komunikasi dengan halo BCA palsu. Akhirnya dana terkuras. Saat panik jangan gegabah, ukur tindakan. Nah, ini. Ini akun BCA palsu. Kok tahu dari mana? Nah, ini nomornya nomor pribadi. Ya, nomor pribadi, logonya juga logo asal-asal begini. Cuman dia nulis di sini halo BCA. Itu diisi aja. Kemudian BCA Co-ID sosial media ini sudah bukan apa ya? Bukan nomor WA BCA. Nggak resmi. Nah, ini kan kejadiannya dia disuruh moto. Disuruh moto kartu ATM atau kartu kredit BCA. Difoto, habis ini dikuras. Nah, ini contoh-contoh keamanan siber. Nah, ini ada videonya, saya setelkan dulu. Ada video contoh serangan siber ya. Keamanan siber sesi 1. Ini ditipu pakai modus baru ya. Rekening nasabah BRI ini langsung habis disedot oleh pelaku ya. Saya putarkan dulu. Ini saya share dulu slide. Oke. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Kelihatan ya? Uang saya di ATM dikuras habis, hanya disisakan 57.000. Modusnya mengatasnamakan orang BRI, menelpon kita, hanya bertanya ya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi ya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua perempuan, nomor nomor ATM sama kode rahasia ATM. Oh, PIN berarti ya? Bukan PIN. PIN dia nggak tanya. Kode ada 5 pertanyaan ini itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma iya atau tidak, kan gitu kan? Oh, betul atau enggak gitu. enggak, jawaban kita cuma ditanya iya atau tidak. Iya, yes or not. Iya, yes or not. Dan pertanyaan dia tuh semuanya benar, sehingga jawaban kita pasti iya. Ketika semua kita jawab 5 pertanyaan tadi iya, maka uang kita sudah berpindah. Di rekening kita habis. Nah, di rekening kita habis. Dan ini saya baru terjadi hari ini pukul 15.49 persisnya. Dan saya konfirmasi ternyata betul uang saya habis dikuras. Korbannya di Bawaslu DKI berapa orang? Sudah Bang? 5. Saya yang kelima hari ini. Dengan model yang berbeda-beda. 5 orang tuh Bawaslu DKI semua itu ya? DKI semua.
Tapi model beda ya. Kalau Pak Yanto scamming. Jadi Scamming itu dari ATM. gimana? Oh iya. Dari ATM. Kalau scamming banyak. Iya, Kalau ini yang ATM. baru ini kok bisa begitu? Saya kalau hanya ngasih tahu begitu. iya ditanya itu saja. Nah, modelnya ditanya itu saja. Ini Panwas, Informasinya Jakarta Timur, dari- Jakarta Selatan. Katanya kalau kita bertransaksi lewat macam-macam, tapi belum tahu lah. Intinya seperti itu. Ini uang saya habis. Terserah semua. Tinggal 57.500 hari ini. Bukan 14. Jadi di telepon hanya menanyakan nomor rekening. Iya. Bukan nomor rekening. Apa tadi nomor? Tanya nama kita, apakah saudara Andi Maulana? Ya. Iya. Terus Apakah nama ibu bapak, nama ibu saudara? bla 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 lah. Iya. Iya, disebutlah Yanti. Iya. Ya. Apakah alamat saudara ini Ya. di jalan ini nomor? Iya. Hmm. Apakah tanggal lahir Anda ini? Iya. Apakah coba bapak saudara bawa ATM bawa? Apakah nomor ATM Anda bla 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 bla? Ya, kode ATM Anda bla bla bla. Benar? Berarti 5 pertanyaan, Pak? Dia tahu identitas sampai nomor Itu ATM. dia. Itu dia. Oh ya nggak tahu lah intinya. Tapi ini modus baru. Nah, setelah itu dia akan kirim SMS. SMS-nya begini. Nah, ini yang akhirnya orang BRI bilang hati-hati kalau terima SMS seperti ini. Nah, ini Bang. Nah, dia akan kirim SMS ini terakhir mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak sebagai nasabah Bank BRI, ya kan? Percaya dengan Bank BRI. Selamat sore mengganggu akses Bapak, tutup selesai. Maka uang kita sudah pindah, udah nggak ada di sini. Ini Bank BRI lagi. Iya. Nah, gitu, Pak. Kasih tahu ke teman-teman. Ya ini kita share nih ya. Ya, itu tadi salah satu korban penipuan ya dari Bank BRI oleh orang lain, nggak tahu oknum, nggak tahu orang dalam juga, tapi itu rasa-rasanya dia mengetahui semua data Bapak tadi gitu kan, ditanyai 5 pertanyaan tadi, selesai, dijawab ya, langsung dikuras habis. Nah, saya belum memahami kalau sistemnya seperti apa, tapi hati-hati teman-teman ya terhadap penelpon yang tidak kita kenal, kemudian bertanya-tanya urusan rekening, itu bukan urusan mereka gitu kan. Bahkan orang BRI-nya sendiri atau bank sendiri nggak boleh nanya macam-macam. Kalau kita nggak merasa ada urusan transaksi atau yang nyeleneh itu, jangan dihiraukan itu ya, cuek aja. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini risiko siber di masa pandemi ini meningkat, ya. Karena seperti bencana pada umumnya, penjahat siber itu memanfaatkan situasi untuk target korbannya. Misalnya penipuan terkait COVID dan bantuan UMKM. Nah, itu hati-hati ya, BLT, kemudian bantuan apa. Kemudian sekarang yang vaksin itu hati-hati. Pendataan vaksin gratis. Nah, nanti itu harus dipelajari dulu. Aplikasinya benar nggak ini aplikasi resmi, atau punya orang yang mau ngambil data pribadi teman-teman. Itu hati-hati dengan pendataan vaksin kalau yang saat ini. Beberapa penipuan terkait COVID, termasuk email phishing, ya, mengaku berasal dari WHO atau dinas dan Kementerian Kesehatan. Nah, itu hati-hati. Termasuk yang ini pendataan vaksin ya, hati-hati. Semakin banyak orang yang bekerja di rumah, work from home, maka makin banyak pula orang yang terhubung dengan internet. Maka risiko siber pun meningkat, itu penyebabnya ya. Nah, ini statistiknya. 60 juta usaha di Indonesia, 99% usaha mikro, kecil, menengah, sebanyak 98,75% termasuk usaha skala mikro, ya, 1 atau 4 karyawan. Kemudian 1,15% tergolong usaha skala kecil dan menengah.
Indonesia mencatat lebih dari 88 juta serangan siber ini di tahun 2020. Nah, makanya kita diharapkan untuk selalu waspada terhadap model-model yang banyak ini, yang bervariasi ya. Serangan siber itu. Yang penting kita itu waspada, jangan sampai kita menggunakan gawai tadi secara sembarangan, asal ngeklik aja, tapi kita harus tetap waspada, dibaca dulu ya, hoax dan sebagainya itu harus dilihat. Nah, ini contoh statistiknya. Nah, bagaimana sih cara mengurangi risiko cyber? Apa yang harus kita ketahui? Ya, serangan dapat dimulai dari phishing. Phishing itu ya pancingan ya, via WA. Phishing akan dijelaskan. Nah, nanti ada penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang phishing. Ya, sistem yang memiliki celah atau gate ya, atau pintu untuk menawarkan jalan masuk. Nah, ini sistem itu kan ada yang namanya istilahnya port ya, port pintu-pintu yang rentan terhadap serangan. Nah, kayak misalkan Windows operating system ini ya, Windows 7 itu tidak dianjurkan lagi Windows 7. Kalau kita punya laptop atau PC, jangan gunakan Windows 7. Karena itu rentan terhadap serangan siber. Karena ada pintu-pintu yang belum tertutup sehingga orang tahu itu bisa masuk ke situ dan bisa meletakkan yang namanya virus. Nah, nanti virus itu akan bersemayam di laptop Anda, nanti suatu saat dia bisa bekerja itu. Nggak tahu ngambil data atau menghambat Anda untuk login, nggak bisa masuk misalkan. Nah, itu penyanderaan atau ransomware namanya, penyanderaan data. Hati-hati ya, yang sistemnya Windows 7 segera upgrade menjadi Windows 10 ya. Windows 10. Penyerang mungkin mempergunakan malware, virus standar. Nah, ini virus, serangan virus. Nanti ada penjelasannya malware dan phishing. Tujuan, target, dan dampaknya dapat berbeda, namun teknik yang digunakan sama. Nah, kita harus menyadari ya, tidak perlu menjadi sarjana TI atau ahli komputer untuk menjadi penjahat siber. Siapa saja dapat mengakses alat canggih yang tersedia untuk dibeli atau disewa secara online. Jadi selain keahliannya nggak diperlukan, nggak perlu IT, sarjana IT, mereka juga bisa menggunakan laptop bekas atau HP bekas untuk melakukan serangan ya. Kalau dapat duit banyak ya HP sama laptopnya dibuang, ya, nggak ada bukti gitu. Nah itu hati-hati, makanya kita yang harus hati-hati dalam menyikapi telepon yang masuk, kemudian harus tegas dalam menanyakan ini siapa, kamu siapa, gitu kan. Masa nggak kenal saya? Iya, kamu itu siapa? Saya itu siapa, gitu kan. Misalkan kemarin itu saya ditelepon orang ya nggak dikenal ya, nomornya nggak dikenal. Tetapi saya pasang namanya aplikasi Get Contact. Nah, ini teman-teman pasang juga itu. Get Contact ya di Play Store, di App Store itu bisa, di Google Play Store ya. Itu Anda install Get Contact, Anda akan tahu orang ini siapa gitu kan. Biasanya kalau dia sering nomornya dipakai untuk penipuan, itu ada nomornya penipu gitu. Atau debt collector misalkan telepon, atau dari bank mana, atau dari leasing, misalkan itu sudah ada tulisannya semua. Jadi kita bisa waspada kan, kita lihat, ya kamu siapa gitu. Dia ngomong namanya Panjul gitu. Panjul siapa? Saya nggak punya teman namanya Panjul. Mungkin Anda salah telepon ya, salah nomor. Enggak Pak, masa nomor saya nggak disimpan? Enggak. Dan saya tidak tahu namanya Panjul kan. Harus jelas, kita harus tegas terhadap kejahatan. Kalau kita ngomong ya, bentar aja kita terkena itu. Terkena hipnosis dengan mata terbuka itu. Baik, selanjutnya kita perkenalkan yang namanya Toolkit Keamanan Siber, GCA ya, Global
Cyber Alliance GCA untuk usaha kecil. Nah, ini kita perkenalkan lewat aplikasi ya. Ini untuk toolkit keamanan siber GCA. Ini gratis. Fasilitas ini gratis diberikan di Mikro Mentor. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman masuk di toolkit keamanan siber GCA, itu caranya masuk ke pelatihan saya. Ya, masuk ke pelatihan saya. Kemudian di situ kan ada menu-menu. Ketik Anda klik di pelatihan keamanan siber, maka Anda masuk ke toolkit gratis. Nah, di dalamnya ada menu lagi, ada 3 menu. Ada 3 menu, nanti Anda pilih yang toolkit. Ya, toolkit nanti Anda masuk sebagai usaha kecil. Ya, nanti baru masuk ke ini. Nanti saya tunjukkan. Mungkin ada videonya. Saya stop dulu. Ini saya tunjukkan. Oh ya, ini ada GCA ya. Global apa tadi? Nah, saya sharekan dulu videonya, nanti teman-teman lihat Global Cyber Security Alliance. Datang di GCA Cyber Security Toolkit untuk usaha kecil. Tahukah Anda bahwa 43% kejahatan siber di seluruh dunia menyasar usaha kecil? Benar, banyak usaha kecil yang mengalami serangan siber terpaksa menutup usaha. Bisnis Anda berisiko. Serangan siber dapat menyebabkan rusaknya reputasi Anda, pelemahan data pelanggan Anda, kerugian finansial yang signifikan, kerugian akibat membayar denda, terganggunya kemampuan Anda untuk melayani pelanggan Anda, ongkos perbaikan dan penggantian komputer yang mahal, dan banyak lagi. Seperti risiko apapun pada bisnis Anda, risiko siber perlu ditanggapi dengan serius. Itulah alasan kami menciptakan Cyber Security Toolkit untuk bisnis kecil. Sebagian besar pemilik usaha kecil bukanlah pakar keamanan siber. Namun, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli. Dengan GCA Cyber Security Toolkit, Anda akan menemukan alat dan sumber daya yang membantu Anda mengurangi risiko sekarang. Gunakan alat dan sumber daya ini untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu Anda lindungi. Tingkatkan kekebalan Anda terhadap serangan dunia maya. Tingkatkan pertahanan Anda terhadap phishing, virus, dan ransomware. Perkuat kata sandi Anda, serta berbagai langkah positif dan sederhana lainnya. Di Global Cyber Alliance, kami berkomitmen untuk menjadikan usaha kecil lebih aman. Kami membuat perangkat ini dengan dukungan dari mitra kami untuk membuat perubahan positif. Kami percaya keamanan siber yang lebih baik harus tersedia untuk semua orang, agar Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis dan melayani pelanggan Anda. Masuk dan jelajahi toolkit dan jadikanlah bisnis Anda lebih aman hari ini. Nah, itu tadi GCA for small business ya, untuk usaha kecil. Nah, itu bisa diakses di Mikro Mentor. Nah, nanti saya contohkan ya. Saya seringkali harus mencontohkan ini supaya teman-teman semakin memahami. Ya, ini saya kecilkan aja. Oke, sudah kelihatan ya. Kalau masuk di Mikro Mentor, login, masuk ke email Anda, masukkan password, masuk. Oke, masuk di akun teman-teman ya. Nah, ini yang dinamakan label ya.
Teman-teman ini label hijau ini. Ya, label ada Mikro Mentor, Master, di bawahnya foto, itu ada Mikro Mentor, Master Mentor, Sigap UMKM. Kalau saya Master Mentor. Kalau teman-teman nanti Mentor Sigap UMKM. Untuk melihat ID Mikro Mentor di mana? Diklik di nama ya. Nama saya Lukman ini, kita klik. Nah, di atas ini coba lihat. Nah, di atas ini di URL. Nah, itu ID kita keluar tuh. micromentor.org garis miring member garis miring 453535 nomor cantik ya. Kalau nomor saya 453535. Nah, kalau mau berhubungan dengan saya langsung diketik aja ini. Mikromentor member 453535 langsung Anda bisa melakukan percakapan dengan saya. Nanti dicoba. Nah, saya mau tunjukkan di pelatihan saya. Ini di menunya ada di sini ya. Ini ada dashboard. Kalau dashboard itu tadi tampilan pertama kita. Kalau profil dan pengaturan ini kita bisa ngedit profil kita dan pengaturan. Pengaturan itu ya kita bisa ngatur apa yang mau ditampilkan di dalam profil. Kemudian percakapan saya ini ada 8. Nah, ini ada 8 gitu kan. Berarti ada 8 percakapan baru yang baru masuk kan. Kita belum menjawab atau membalasnya. Kemudian tanya jawab saya ini forum ya, forum tanya jawab. Kemudian pelatihan saya, nah ini ada label baru. Nah ini yang diklik di sini ya, pelatihan saya. Pelatihan saya menunya berbeda lagi, ini setiap saat itu berubah-ubah ini menunya karena menyesuaikan. Nah, teman-teman ingat ya, nanti kalau Anda sebagai pendamping, ini menu yang baru, ini baru muncul nih, baru minggu ini muncul nih, Sigap UMKM bagi pendamping. Ini informasi untuk pendamping Sigap UMKM. Jadi, apa yang Anda lakukan sebagai pendamping nanti untuk menti, ini harus dilakukan dulu ya. Teman-teman lakukan ini, yang menu Sigap UMKM bagi pendamping. Kemudian Sigap UMKM bagi wirausaha. Nah, nanti menti itu ngeklik di sini apa yang harus saya lakukan, terdaftar dulu. Nah, gampang ini ya. Nanti Pak Sopian kan tanya, menti saya ngapain Pak setelah saya bina ngapain? Nah ini ikuti aja di sini. Untuk wirausaha ikuti aja di sini, mengikuti pelatihan oleh pendamping ya kan. Oh sudah. Habis itu nah, ya sudah didaftarkan. Nah, yang materi kita hari ini itu kan keamanan siber. Keamanan siber diklik di sini ya, keamanan siber. Toolkit gratis, efektif untuk mengurangi risiko siber usaha. Nah, ada beberapa menu. Menu pertama portal pembelajaran. Ini kalau Anda mau belajar detail. Kemudian yang penting adalah toolkit. Ini menu kedua. Toolkit keamanan siber. Yang ketiga buku panduan toolkit keamanan siber. Nah, ini bisa kita download, kita print ya. Kalau mau PDF-nya nih. Nah, yang penting adalah di toolkit-nya. Toolkit keamanan siber, ini klik di pelajari. Nah, kalau sudah Anda masuk ke GCA toolkit. Ini free. Ya, free. Nah, pertama kali muncul seperti ini, nanti tampilan di handphone, di smartphone Anda, yang muncul nanti ini pertama, usaha kecil toolkit. Nah, ini kan untuk toolkit for small business, kalau bahasa Inggris. Tapi ini karena kita masuknya lewat Mikro Mentor, maka dia bahasa Indonesia, enak. Makanya teman-teman kalau mau akses toolkit ini, Anda lewat Mikro Mentor supaya bahasanya bahasa Indonesia. Tinggal diklik aja usaha kecil, toolkit. Nah, nanti akan muncul menu. Ya, ada 6 menu ya. Ada 6 menu. Yang pertama, ketahui aset Anda. Nah, seperti itu. Ketahui aset Anda. Kemudian ada mengidentifikasi perangkat. Nah, ini materi kita hari ini ya, ada 2.
yaitu ketahui aset Anda dan memperbarui pertahanan. Oke, ada dua langkah nanti. Nah, tinggal diklik aja. Oke, ini nanti rekamannya bisa dilihat lagi cara ngakses ke GCA Toolkit. Oh, Pak Habib sudah punya ID Micromentor ya? Ya, nanti saya tambahkan. Baik, ini bisa dipahami ya. Ini contoh dulu cara masuk ke GCA Toolkit. Oke. Saya kembali ke materi. Ya. Tadi kan cara masuk ke sini sudah tahu ya. Nah, ini toolkit kita. Kemudian ini ke aset ya, aset. Jenis alat, tingkat alat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, ini mengetahui aset. Nah, ini kalau di menu-menu yang bisa kita akses ya. Ini menu-menu yang lama ini ya. Nah, ini mengetahui aset. Nah, ini itu tadi cuman mengetahui ikhtisarnya aja ya, globalnya menu-menunya. Tadi sudah saya beri contoh. Silakan Anda masuk ke situ dan melihat menu-menunya. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang ketahui aset Anda. Nah, ini siapkan kertas ya. Siapkan kertas dan pulpen. Oh, ini ada pemutaran video dulu. Oke, saya akan setelkan videonya dulu. Untuk ketahui aset. Anda pahami dulu di video berikut. Bentar, kita share dulu. Amankan usaha kecil Anda. Keamanan siber dimulai dengan mengetahui apa yang Anda miliki, yaitu dengan melakukan inventarisasi perangkat dan aplikasi Anda. Jika usaha Anda merupakan usaha kecil, Anda bahkan dapat menggunakan lembar lajur sederhana untuk melacak aset dan aplikasi Anda. Namun, dari mana Anda harus memulai? Anda tidak perlu menjadi seorang ahli, sebab kami dapat membantu Anda. Terdapat berbagai sumber daya gratis yang tersedia dalam kotak peralatan ini untuk membantu Anda memulai. Kotak peralatan ini berisi alat-alat untuk mengidentifikasi perangkat dan aplikasi yang Anda gunakan. Jangan lupa untuk memberi penilaian pada setiap alat yang Anda gunakan, serta berikanlah kritik dan saran agar kami dapat meningkatkan mutu kotak peralatan kami. Selamat atas tindakan Anda untuk mengamankan usaha kecil Anda. Oke, itu mengetahui aset. Ya, selanjutnya ketahui aset Anda. Ya, ini disiapkan ini kita mau ada diskusi atau workshop. Tak kenal maka tak sayang. Anda tak dapat melindungi apa yang Anda tidak ketahui. Ya, yang pertama, apa saja perangkat teknologi yang Anda miliki? Ya, perangkat teknologi yang Anda miliki. Kemudian apa yang ada di jaringan Anda? Kemudian apa yang terhubung ke internet? Ada IoT, ya, ada perangkat lama, gawai bekas, CCTV, akun online lama, aplikasi software lama. Nah, itu semua di data.
Apa saja aset Anda? Perangkat Anda itu termasuk, nah ini saya jelaskan dulu, nanti baru teman-teman bisa mendata aset internet atau aset gawe Anda ya. Perangkat Anda termasuk di situ desktop, laptop, smartphone, tablet, POS. POS ini point of sale. Ya, POS itu kayak teman-teman punya aplikasi untuk sales gitu kan. Misalkan pakai Moka, pakai punyanya Telkom itu apa POS gitu ya. Punyanya Telkom. Nah, itu Anda catat tuh, Anda punya itu berapa. Kemudian IoT. IoT ini perangkat yang terhubung langsung dengan internet. Ada Google Home misalkan. Dan lain-lain ya. CCTV, ya, kamera di rumah, kamera untuk keamanan dan sebagainya kan biasanya terhubung internet juga. Dan lain-lain, ada Smart TV. Smart TV Anda catat juga. Nah, Anda punya apa aja, alat-alat yang terhubung dengan internet. Kemudian aplikasi Anda, yang jelas ada Microsoft Office yang sering kita pakai. Word, Excel, sama PowerPoint ya. Kalau pakai Adobe, membaca PDF biasanya pakai Adobe. Aplikasi point of sale kalau di POS itu ya. Kemudian aplikasi untuk browsing apa? Chrome, Internet Explorer misalnya, atau pakai Mozilla, Fox, ya kan. Kemudian apa aja aplikasi yang sering Anda gunakan, itu dicatat. Kemudian akun online Anda, yang pasti email ya. Email itu ada berapa Anda punya email. Kemudian Anda punya akses di misalkan marketplace, Amazon, atau Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Gojek. Kemudian ada akun perbankan, misalkan Klik BCA, ya kan, itu kan punya akun ya. Terus Anda punya kartu kredit dan lain sebagainya, itu akun. Jadi ada pertama perangkat, kemudian aplikasi yang ada di dalamnya atau softwarenya, kemudian akun-akun yang Anda miliki, itu semua dicatat. Caranya supaya mengurangi resiko siber itu batasi akses admin, membatasi akses admin pengguna, ya, kemungkinan dapat mengurangi kerusakan dari ancaman orang dalam. Karena misalkan penggunaan laptop yang berbarengan, misalkan laptopnya dipakai anaknya untuk sekolah atau kuliah, dipakai juga untuk bisnis. Nah, itu tidak sengaja kadang-kadang terjadi salah klik atau tiba-tiba terhapus datanya dan sebagainya. Itu usahakan dicatat orang-orang yang bisa mengakses ini siapa. Segmentasi jaringan atau fisik, kemudian akses pihak ketiga. Siapa aja orang pihak ketiga yang bisa mengakses laptop saya. Selain saya, ada karyawan saya, Pak, itu dicatat. Nah, sekarang aktivitas langsung mengidentifikasi perangkat internet Anda. Silahkan dilaksanakan ya, ditulis. Perangkat internet Anda yang tersambung dengan internet apa saja, yang pasti smartphone ya, ditulis. Smartphone-nya ada berapa? Kalau saya smartphone-nya ada 2 misalkan. Kemudian saya juga nyatet nih. Laptop ada enggak laptop? Oh, laptop ada 1. Oh, saya ada 2. Satunya netbook ya. Ada netbook. Kalau ada tablet, ditulis berapa tabletnya. Kemudian sistem yang punya apa? POS, point of sale, punya Moka, punya macam-macam itu POS itu ya. CCTV, saya enggak ada CCTV-nya. Perangkat lain, oh Smart TV, saya pakai IndiHome, Smart TV, itu terhubung dengan internet. 1. Kemudian perangkat lunaknya dicatat. Software. Softwarenya apa aja? Yang pasti ya pakai Windows ya kan. Windows untuk operating sistemnya itu di laptop.
Kalau di smartphone ya pakai apa itu Java ya, Java atau operating sistemnya smartphone. Kemudian biasa pakai Microsoft Office. Biasa pakai Adobe PDF ya kan. Kemudian browsingnya pakai Chrome. Nah, dicatat. Biasa pakai Photoshop. Nah, dicatat aja. Corel Draw. Kemudian identifikasi akun online. Akunnya yang ada apa, yang online apa aja, yang pasti email. Email saya ada banyak sih, emailnya ada banyak, tak catati semua satu-satu. Email dicatetin, passwordnya juga harus tahu. Kemudian akun yang lain Traveloka. Kalau saya Traveloka, ada Bukalapak, ada Gojek, ada Grab. Ya, pokoknya yang BCA ya, klik BCA. Nah, itu dicatetin semua. Kemudian identifikasi pihak ketiga yang bisa mengakses. Kalau saya tidak ada ya, karena anak saya juga punya PC sendiri, HP-nya juga sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengakses perangkat saya selain saya, gitu kan. Oke, itu teman-teman catat. Nah, kalau di GCA Toolkit itu bisa diklik di peralatan CIS itu, Center of Internet Security. Nanti Anda coba sendiri. Nah, ini contoh lajur, ya, contoh tabel kepemilikan perangkat kita. Jadi ada, kalau ini sampai detail, misalkan laptop, mereknya apa, operating sistemnya pakai Windows 10, ya. Kemudian ada ponsel mereknya LG, tipenya J7, pakai sistem Android 9. Nah, di sini mungkin ada expirednya ya, kalau ada expirednya ditulis. Kemudian ancaman atau serangan siber yang mungkin itu ditulis juga. Bisa pencurian ya, hilang berarti kan laptopnya ya, pencurian, kerusakan, pencurian. Oh, ada WiFi, router, mereknya Huawei. Ya, pembobolan dan risikonya, dan seterusnya. Ini peralatan-peralatan yang kita punya. Oke, kita diskusi dulu. Diskusi untuk yang pertama. Saya stop dulu. Oke, dari aset, mengetahui aset Anda. Nah, kita akan diskusi dulu. 2 orang aja dulu, 2 orang. 2 orang, di sini saya panggil Mas Irfan. Mas Irfan ada? Mas Irfan dan Bu Ati ya. Silahkan disebutkan perangkat atau gawai ya, perangkat yang terhubung dengan internet. Itu apa aja. Kemudian yang kedua, software yang ada di perangkat itu apa saja, aplikasinya apa. Terus yang ketiga, orang yang bisa mengakses akun yang terhubung di online apa aja. Silakan Mas Irfan sama Bu Ati, silakan. Kalau perangkat
HP dan komputer, laptop. Laptop. Ya. Untuk aplikasi yang digunakan atau itu sementara Facebook, WA, IG. Kalau di laptop? Kalau di laptop sementara Facebook aja. Oke. Kemudian untuk yang bisa ngakses nggak ada, cuma sendiri. Akun online apa aja selain email? Punya akun online di mana aja? Sementara itu coach email aja. Email, terus kayak Gojek, GoFood. Oh, ada. Ya kan? Maafin, Gojek. Tapi kita pengguna aplikasi aja, bukan. Iya, kan punya akun di situ. Oh, siap. Ya, punya akun kan? Nah, ya. Itu maksudnya. Itu dicatat semua. Siap. Oke, Grab, Maxim. Bentar, ada gangguan ini saya. Ada gangguan di layar.